Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa PAI semester 6 dengan mata kuliah Strategi Pembelajaran Al-Quran Hadis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan perkuliahan kita walau dalam keadaan berbasis daring. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada beliau kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, perkuliahan kita lanjutkan secara daring karena ada keadaan yang tidak memungkinkan untuk saya ada di dalam kelas. Baik, perkuliahan kita yaitu strategi pembelajaran Al-Quran Hadis. Pada kesempatan kali ini kita akan memperjelas ya istilah-istilah yang sering dianggap ambigu antara strategi pembelajaran, model pembelajaran, metode pembelajaran, pendekatan pembelajaran, bahkan sampai teknik pembelajaran. Banyak orang dari praktisi pendidikan sering tertukar-tukar, sering bingung dengan penempatan penggunaan istilah-istilah tersebut. Namun apakah memang itu adalah hal yang sama atau mungkin memang hanya sebatas sebuah istilah yang bisa kita pakai sesuainya kita saja. Baik ya. Nah, maka perkuliahan ini akan kita mulai. Baik, sebelum kita duduk dalam penjelasan istilah-istilah tersebut, akan lebih duduk lagi kita memahami apa itu pembelajaran, konsep dasar pembelajaran. Karena di samping istilah-istilah yang berbeda tadi, pasti ujungnya ada kata pembelajaran, strategi pembelajaran, konsep pembelajaran, kemudian metode pembelajaran, model pembelajaran. Apa itu pembelajaran? Pembelajaran adalah upaya yang dilakukan oleh seorang guru dalam memenuhi tujuan dalam pembelajaran tersebut. Itu dia ya. Jadi ada upaya-upaya yang dilakukan guru agar dia mendapatkan tujuannya, ya, goals-nya yang dia dapatkan. Apa itu ya? Kalau kita belajar Al-Quran Hadis, pastinya tujuan dari kita belajar Al-Quran Hadis adalah bagaimana para siswa kita, para santri kita mampu untuk memahami ya materi-materi yang akan kita sampaikan. Untuk itu perlu adanya istilah-istilah tadi untuk mempermudah kita mencapai tujuan dari pembelajaran yang akan kita desain. Ya. Di sini pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik, pendidik, sumber belajar, lingkungan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Oke. Maka untuk mencapai tujuan tertentu ini perlulah kita memahami istilah-istilah baik model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Dari diagram ini kita bisa melihat ya ada lingkaran-lingkaran, baik itu lingkaran model, lingkaran pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Dari lingkaran-lingkaran ini kita lihat mana lingkaran yang paling besar sampai lingkaran yang paling kecil. Ini mengartikan bahwasanya model pembelajaran merupakan bingkai ataupun bungkus dari pengaplikasian proses pembelajaran. Baik itu di dalamnya ada pendekatan, strategi, metode, maupun teknik pembelajaran. Di mana model ini adalah sebagai acuan seorang guru untuk mau menentukan kira-kira hari ini dia mau mengajar menggunakan model apa. Biasanya kalau kita lihat di RPP atau rencana pembelajaran kita tertulis di situ ada model discovery learning, ada model inquiry,
ada model pembelajaran berbasis masalah, ya. Ada banyak macam-macam model pembelajaran di mana model itu sebuah bingkai. Kira-kira nanti sistem pembelajaran kita mau kita buat seperti apa? Kalau kita contohkan mungkin seperti pakaian. Seorang penjahit sebelum dia mulai menjahit sebuah baju, dia akan mau memastikan kira-kira baju ini mau modelnya seperti apa. Apakah modelnya lurus, apakah potongan, apakah kembang, atau kuncup, atau sebagaimana. Ya, jadi model itu penting sekali sebelum seorang penjahit memulai jahitannya. Ya, supaya dia punya arahan, supaya dia ada patternnya, ada polanya. Membuat pola dulu, oh begini nih modelnya yang sesuai. Begitu juga dengan model pembelajaran. Ya, kita lihat, kita sesuaikan bagaimana peserta didiknya, bagaimana materinya, bagaimana keadaannya, sehingga sebuah model pembelajaran paling cocok, paling pantas kita terapkan dalam proses pembelajaran kita. Baik, yang pink ini adalah model pembelajaran bingkai terbesar. Yang kedua adalah pendekatan, ya. Pendekatan pembelajaran adalah pandangan atau filsafat ataupun teoritis yang berkaitan dengan pembelajaran, ya, pendekatan. Seorang guru ingin menyampaikan materi, dia menggunakan berbagai macam pendekatan, ya. Biasanya pendekatan itu bisa disebut dengan pendekatan berpusat pada siswa atau student center, pendekatan berpusat pada guru, teacher center, dan kemudian konstruktivisme. Ya, maksud dari berpusat kepada siswa adalah bagaimana siswa yang menemukan, kemudian yang mengolah, dan yang berperan lebih aktif dalam proses pembelajaran. Sedangkan kalau berpusat pada guru, guru yang mengambil alih, menyampaikan informasi secara langsung, dan siswa tinggal menerima materi yang akan disampaikan oleh guru. Setelah ada strategi pendekatan, ada istilah strategi pembelajaran. Apa itu strategi pembelajaran? Yaitu konsep atau perencanaan secara utuh. Ya, konsep yang perencanaan secara utuh. Seorang guru yang merancang strategi pembelajaran itu dimulai dari identifikasi kebutuhannya, bahkan sampai dengan evaluasi pembelajaran. Ya, jadi kalau misalnya seorang guru menyusun RPP, sebenarnya dia sedang menyusun strategi pembelajaran. Ya, jadi dari model dan pendekatan yang sudah ditemukan terlebih dahulu, maka guru ini ingin membuat strategi, kira-kira mana yang duluan harus dilaksanakan. Bisa kita sebut dengan sintaksnya, ya. Sintaks itu tahapan-tahapan yang akan disampaikan. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau, kita balik ke contoh pertama tadi tentang seorang penjahit, dia mau model pakaiannya yang mekar, yang kembang, maka strategi dalam membuat pakaian itu dia akan memulai dari memilih bahan, warna, kemudian benangnya, cara memotongnya, kemudian menyatukannya hingga sampai disesuaikan kepada tubuh seseorang yang dituju untuk memakai pakaian tersebut. Kalau kita kembalikan ke strategi pembelajaran, maka seperti itu juga. Strategi pembelajaran, maka kita identifikasi terlebih dahulu apa tujuan pembelajarannya, apa karakteristik peserta didiknya, bagaimana kondisinya, ya, sehingga kita bisa menentukan strategi apa yang paling tepat untuk kita terapkan dalam proses pembelajaran kita, ya. Persiapannya boleh kita lihat menyiapkan materi, media, merancang skenarionya, kemudian
mengantisipasi hal-hal yang dapat mengganggu atau menjadi tantangan saat kita menerapkan strategi pembelajaran tersebut. Jadi memang seorang guru sebelum masuk ke dalam kelas, dia punya begitu banyak, begitu besar persiapan, sehingga nggak ada cerita seorang guru masuk ke kelas tuh nggak tahu apa yang mau diajarkan. Ya, kalau guru datang nanya ke siswanya, hari ini anak-anak ibu, murid-murid ibu, kita mau belajar apa? Nggak ada. Guru yang baik adalah dia yang tahu apa yang akan diajarkannya, apa yang akan dilakukannya, dan akan apa yang terjadi di dalam kelasnya. Ya, itu gunanya kita merancang strategi pembelajaran yang tertuang dalam sebuah RPP. Baik, setelah strategi pembelajaran, ada yang disebut dengan metode pembelajaran. Ya, metode pembelajaran merujuk pada cara yang digunakan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Oke, tadi nih sudah ada nih tahapan-tahapannya ya di strategi pembelajaran. Baru kita boleh memilih metode apa yang akan kita tetapkan. Seperti metode ceramah, diskusi, demonstrasi, eksperimen, proyek, dan macam-macam lagi. Banyak sekali macam-macam metode yang dapat kita lakukan. Yang tujuannya adalah dengan memilih metode yang paling baik, maka kita bisa menciptakan pembelajaran yang efektif dan menarik ya bagi para siswa. Dan guru juga sama seperti strategi pembelajaran tadi, harus bisa mempertimbangkan bagaimana karakteristik siswa, materinya, sumber daya yang tersedia, dan apa tujuan yang akan kita capai. Ya. Teknik pembelajaran. Ya, kalau tadi misalnya kita metodenya mau metode reading atau membaca ya, misalnya Al-Qur'an hadis, kita ingin membaca, metodenya nyampaikannya dengan membaca secara bersama-sama. Membaca itu bisa bermacam-macam tekniknya. Ada membaca secara bersama-sama, ada membaca secara individual satu-satu, boleh satu orang diajak ke depan, yang lainnya mengikuti, atau mungkin guru yang membaca terlebih dahulu, ya siswanya yang mengikuti. Jadi sangat banyak tekniknya, ya. Teknik ini membutuhkan inovasi dan kreativitas guru. Tergantung bagaimana keadaan siswanya. Kalau siswanya sedikit, mungkin kita bisa menyuruh siswanya membaca satu persatu, dicek makhrijul hurufnya, dicek lafaznya, dicek tajwidnya satu persatu. Atau mungkin kita lihat ini muridnya masih tingkat dasar, maka memang harus mengikuti apa yang disampaikan oleh guru, mentaklid apa yang disampaikan oleh guru. Misalnya guru membaca satu ayat, maka murid secara bersama-sama mengikutinya. Ini tergantung jumlah siswanya, keadaan siswanya. Ya, jadi teknik itu membutuhkan kreativitas guru. Oh, ini mungkin lebih asik guru menggunakan memutar MP3 atau mungkin MP4 video. Jadi siswanya bisa langsung melihat, kemudian langsung mendengar, jadi audio visualnya langsung bersambut, lebih menarik. Seperti itu. Atau memang gurunya yang sebagai model di depan untuk bisa diikuti lafaz per lafaz oleh gurunya. Ya. Jadi satu metode bisa berbagai macam teknik. Contoh misalnya teknik metode ceramah. Tekniknya bisa menggunakan ruangan yang besar, ruangan yang kecil. Tekniknya sama-sama metode ceramah tapi berbaur dengan tanya jawab. Metodenya ceramah tapi bisa menggunakan alat seperti pengeras suara karena dia bentuknya seminar, seperti itu. Atau mungkin tidak perlu menggunakan pengeras suara, tetapi hanya dimasukkan ke dalam ruangan yang tertutup sehingga tidak ada campuran suara dari luar. Jadi informasi yang disampaikan guru ke siswa atau siswa ke guru tidak ada noise-nya, tidak ada gangguannya. Loh, tadi ada teknik di paling bawah. Namun sekarang ada taktik. Apa itu taktik? Taktik ini berkaitan dengan akal si guru. Ya, kalau teknik tadi
perlunya ada kreativitas guru, taktik ini lebih tajam lagi, di mana guru itu benar-benar mencari cara supaya makin menarik. Mungkin guru menyampaikannya dengan bercanda, kemudian dengan model satu persatu ke depan, kemudian ada di situ percakapan dan sebagainya, sehingga memang bagaimana guru bisa menciptakan sebuah proses pembelajaran yang sangat menarik bagi para peserta didiknya, ya. Jadi dari penjelasan saya tadi antara perbedaan model, pendekatan, strategi, teknik pembelajaran. Jadi model pembelajaran itu kerangkanya, pendekatan pembelajaran adalah sudut pandang filosofinya ya dalam memilih strategi dan metode. Strategi pembelajaran tadi adalah pola kegiatan, sintaksnya kegiatan, satu persatu apa yang dilakukan. Teknik pembelajaran adalah spesifik dari sebuah metode yang dipilih, ya. Ini contoh penggunaan model, metode, strategi, dan teknik pembelajarannya. Baik ya, kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan utamanya adalah model, pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik pembelajaran merupakan konsep-konsep kunci dalam merancang rencana pembelajaran yang efektif dan bermakna bagi peserta didik. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya tidak ada seorang guru yang masuk ke dalam kelas yang tidak tahu hari ini mau mengajar apa kepada siswanya. Hari ini ingin melakukan apa kepada siswanya. Hari ini dia tidak tahu kira-kira ini mau ngapain ya. Tidak ada seperti itu. Jika seorang guru sudah masuk ke dalam kelas, itu ibarat seseorang tentara yang siap bertempur di medan tempur gitu. Jadi kalau dia nggak punya persiapan apapun, ya pasti mati dia di tengah pertempuran. Begitu juga dengan guru. Kalau dia tidak mempersiapkan model apa yang digunakan, pendekatannya seperti apa, strategi susunannya bagaimana, metode dan teknik apa yang akan dipilih, maka dia tidak akan mampu melaksanakan tugasnya sebagai seorang guru di dalam sebuah kelas. Jadi bagaimana siswa bisa paham apa yang dia sampaikan sedangkan dia sendiri tidak mengerti apa yang mau dia sampaikan. Jadi kita sangat menghindari hal-hal tersebut ya. Jadi Bu, apalah gunanya kita mempelajari strategi pembelajaran Al-Quran Hadis? Kalian mendapatkan berbagai macam mata kuliah strategi pembelajaran. Ada Quran Hadis, ada akidah akhlak, ada sejarah SPI ya, peradaban Islam, ya kan? Jadi semuanya sama-sama strategi pembelajaran. Namun setiap materi, setiap mata pelajaran itu punya ciri khasnya masing-masing. Seperti misalnya Al-Quran dan hadis itu cenderung seperti lebih banyak membaca ayat Al-Quran, kemudian membaca hadis, kemudian menerjemahkan apa dari bunyi ayat-ayat tersebut dan hadis-hadis tersebut, kemudian diperlukannya ada pemahaman, ya. Jadi dari segi bacaan, kemudian dari segi lafaz, ada sesi hafalan, ada sesi tahsinnya, ada tahfiznya, kemudian ada sesi pemaknaan dan pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sampai sedetail itu gitu. Jadi nggak seperti sejarah peradaban Islam mungkin yang lebih cenderung kepada menceritakan kemudian apa efeknya pada masa sekarang, kan lebih cenderung seperti itu. Sedangkan kalau Al-Quran hadis dia dari yang dasarnya tahsin membaca, maka di Al-Quran hadis itu akan kita temukan hukum-hukum dalam membaca Al-Quran. Kemudian ya membaca Al-Quran dalam berbahasa Arab, ya hadis juga dalam berbahasa Arab, maka perlu adanya hukum tajwid, tahsin dan tajwid. Kemudian setelahnya ada pelafasan, tahsinnya, kemudian penghafalan. Ya, sering sekali ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan ide-ide pokok itu wajib dihafal oleh para peserta didik. Maka kita akan menemukan nanti strategi apa yang paling cocok untuk menghafal.
model apa yang cocok untuk menghafal, ya. Metode dan taktik teknik apa yang paling cocok untuk menghafal. Setelah dihafal, juga difahami artinya, ya, diterjemahkan satu persatu. Cara menerjemahkannya juga punya taktik dan teknik masing-masing, ya. Baik itu kita ambil dari bahasa Arab lughahnya, dari per kalimat, ya, dari perkata, atau mungkin kita menerjemahkan secara konteks atau per ayat atau sebagainya. Kemudian setelah diterjemahkan juga dilihat dilihat relevansinya dalam kehidupan sehari-hari sehingga para siswa dapat menerapkan atau mendalami ayat-ayat Al-Quran dan bunyi hadis itu dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, itu pasti tujuan utama dalam mata pelajaran Al-Quran hadis, dan insya Allah kedepannya akan kita lihat strategi apa saja yang paling cocok untuk digunakan dalam mata pelajaran Al-Quran hadis. Demikian perkuliahan kita hari ini. Semoga memiliki manfaat yang berarti bagi kita semua. Mohon maaf atas keterbatasan saya, dan saya minta untuk kalian konfirmasi kehadiran di kolom komentar, ya. Saya akhiri, insya Allah kita jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.